لا إله إلا الله. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-babu al-hadi wal ishrun fi anna kulla wahidin min fariqai at-ta'til wal tamthil qad jama'a baina ta'til wa tamthil. Al-mu'attilu huwa man nafa syai'an min asma'illahi aw sifatihi kal jahmiyati wal mu'tazilati wal asy'ariyati wa nahwihim. Wal mumatsilu huwa man athbata sifati lillahi mumatsilan lahu bi khalqihi ka mutaqaddimi ar-rafidhah wa nahwihim. Wa haqiqatul amri anna kulla mu'attilin mumatsilun wa kulla mumatsilin mu'attilun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-Syeikh al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin fi kitabih Fathu Rabbil Bariyah bitalkhis al-Hamawiyyah al-babu al-hadi wal-'ishrun fi anna kulla wahidin min fariqai at-ta'til wa at-tamthil qad jama'a baina at-ta'til wa at-tamthil. Setiap dari dua firqah mu'attilah dan firqah mumatsilah, itu menggabungkan kedua hal. Pasti itu menggabungkan kedua hal. Menggabungkan ta'til dan juga tamthil. Mu'attilah dan mumatsilah. Ya, firqah mu'attilah yaitu firqah yang menafikan sesuatu dari asma maupun sifat Allah. Beda dengan mumatsilah, lebih dominan konklusinya ke tamthil, yaitu menetapkan sifat Allah tetapi dengan adanya menyerupakan dan memisalkan dengan makhluknya, sebagaimana disebutkan di sini. Ya, jadi ada dua istilah yang perlu diketahui para pembelajar akidah, yaitu firqah atau istilah ta'til dan tamthil. Ta'til dan tamthil. Ta'til itu menafikan, tapi berlawanan dengan tamthil. Tamthil itu mengisbat tetapi dengan menyamakan kaifiyahnya dengan makhluk. Dan ternyata baik kelompok mu'attilah yang menta'til ataupun kelompok mumatsilah yang mentamtsil, kedua-duanya menggabungkan antara ta'til dan juga tamtsil. Sebagaimana nanti akan kita lihat insyaallah. Qal al-mu'attil huwa man nafa syai'an min asma'illahi aw sifatih. Siapakah mu'attilah itu? Kelompok yang menafikan sesuatu dari nama Allah ataupun sifat Allah. Itu mu'attilah. Ya. Itu. Jadi istilah mu'attilah ya untuk kelompok ini yang menafikan
sesuatu dari nama Allah atau sifat Allah. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya. Kalau Jahmiyah menafikan seluruh nama Allah dan sifat Allah. Itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah menafikan seluruh nama Allah, astagfirullah, mengitsbat nama-nama Allah tanpa sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah, mereka mengitsbatkan nama-nama Allah dan menafikan sebagian besar dari sifat-sifat Allah. Ya, yang mereka itsbatkan dari sifat Allah minimal 7 lah. Mereka membatasi sifat Allah menjadi 7. Ya. Atau sebagiannya mengitsbatkan 20. Dan itu pun juga itsbat yang bermasalah. Jadi Jahmiyah ini menafikan total seluruhnya nama Allah dan sifat-sifat Allah. Adapun Mu'tazilah, nama-nama Allah diitsbatkan dan sifat-sifat Allah dinafikan. Dan akidah Mu'tazilah tentang nama-nama Allah, ya, akidah Mu'tazilah tentang nama-nama Allah yaitu nama-nama Allah, ya, ada 2 aliran. Yang pertama dari aliran Mu'tazilah, bahwasanya asma Allah itu adalah ismun jamid. Ismun jamid, yaitu proper name, suatu nama yang hanyalah sebutan, panggilan. Tidak perlu mengeksplor makna darinya. Jadi itu namanya ismun jamid. Ya, artinya ismun jamid yaitu nama-nama ghair mushtaq. Arti mushtaq. Mushtaq itu yang diambil dari masdar dan semisalnya. Maka bagi aliran yang ini, khaliq itu nama khaliq tapi tidak beristiqaq, tidak berakar dari khalq. Sami' tidak berakar dari sama'. Makanya kata mereka, Allah itu khaliq bila khalq, sami' bila sam', basir bila basar, dan seterusnya. Oke, paham gak di sini, kawan? Itu aliran pertama dari kalangan Mu'tazilah. Aliran kedua dari kalangan Mu'tazilah mengatakan bahwasanya asma'ullah thabitah biduni al-ma'na. Nama-nama Allah itu ada musbatah, kita itsbatkan tapi tanpa adanya makna. Sebenarnya hakikatnya ujung-ujungnya ini sama, yaitu mereka menetapkan nama Allah tanpa ada sifat darinya, tanpa ada makna darinya, dan nama-nama Allah itu hanya panggilan semata. Sebagaimana Anda memanggil antum Dika, Anda memanggil antum Putra. Apa arti Dika? Enggak perlu diartikan. Hanyalah suatu nama panggilan. Ya, seperti itu. Ya. Itu mazhab Mu'tazilah. Maka ini kalau manusia misal namanya Hasan bila Husn misalnya. Sebutannya Hasan, tapi nggak ada baik-baiknya. Ah, itu gitu. Artinya nama itu tidak hanya menjadi panggilan, tidak menjadi suatu sebutan yang terkandung padanya hakikat sifat pada yang dipanggil. Itu Mu'tazilah. Dan mereka menafikan sifat Allah Ta'ala sama sekali. Adapun Asy'ariyah atau Asy'ariyah, mereka memang mengitsbatkan nama-nama Allah Azza wa Jalla, tapi mereka menafikan kebanyakan dari sifat Allah Azza wa Jalla. Dan yang mereka itsbatkan pun itu terbatas. Juga yang mereka itsbatkan pun itu tidak melazimkan bahwasanya tata cara itsbat mereka terhadap sifat-sifat yang
terbatas itu benar. Tata cara isbatnya, tata cara mengisbatkannya belum tentu juga benar. Ya, begitu. Ini semua namanya firqah apa? Mu'attilah. Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, juga Maturidiyah. Kemudian ada firqah mumatsilah yang kesannya seolah-olah blok berseberangan dengan firqah Mu'attilah. Dikatakan di sini wal mumatsil huwa man athbata as-sifati lillahi mumatsilan lahu bi khalqihi. Yaitu siapapun yang mengisbatkan sifat milik Allah, ya Allah Ta'ala punya sifat, tetapi sifat-sifat tersebut, tapi mereka mengisbatkan sifat-sifat tersebut dalam rangka juga mengkiaskan, menyamakan, memisalkan Allah dengan makhluknya. Ini adalah mazhabnya versi lawasnya Rafidhah, Syiah Rafidhah zaman dulu dan yang semisalnya. Seperti apa tamtsil itu nanti akan disebutkan nanti insyaallah. Ya tamtsil, ya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti manusia turun gitu. Itu tamtsil. Ya jadi udah pasti di situ ada musyabbihah, ada tasbih. Adapun Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu mereka, kenapa mereka menta'til? Demi menghindari tamtsil gitu loh. Ya. Nah, wa haqiqatul amri anna kulla mu'attilin mumathilun wa kulla mumathilin mu'attilun. Dan hakikatnya adalah bahwasanya apa? Setiap firqah yang menafikan itu pasti dia itu merangkap sebagai mumathil sebelumnya. Makanya mereka menta'til karena berusaha untuk kabur dari tasawur zihni mereka yang berupa tamthil. Wa kullu mumathilin mu'attil, setiap mumathil itu mu'attil. Setiap firqah yang menyerupakan Allah dan makhluknya itu mereka mu'attil, menta'til, menafikan. Nanti akan disebutkan bagaimana kau bisa. Taib. Fadhal, lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala amma al-mu'attilu fa ta'tiluhu zahir wa amma tamthiluhu fa wajhuhu annahu innama 'attala li'annahu i'taqada anna itsbat as-sifati yaltazimu at-tashbih fa akhadha yanfi as-sifati firaran min dhalika famathala awwalan wa 'attala thaniyan. Ahsant. Adapun mu'attil, maka ta'tilnya itu sangat zahir. Jelas ya ta'til mereka menafikan sifat Allah atau nama-nama Allah. Amma tamthiluhu, adapun sisi tamthilnya para mu'attilah, maka alasannya apa? Annahu innama 'attala. Kenapa mereka menta'til? Sebabnya mereka itu menafikan li'annahu i'taqada anna itsbat as-sifati yastalzimu at-tashbih. Karena meyakini bahwasanya kalau kita menetapkan adanya sifat Allah, maka itu melazimkan adanya penyerupaan dengan makhluknya. Lah, antum itu di sini kita katakan, Ahlus Sunnah katakan kepada firqah ini, antum kok bisa bilang begitu gitu loh. Kenapa antum bilang bahwa kalau kita mengisbatkan sifat Allah itu berarti kita sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya? Bagi Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan bagi Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka jawab karena ya makhluk kan punya sifat. Maka kalau Allah juga punya sifat, maka berarti sama dong gitu. Gitu ya. Begitu. Sama dong. Maka Jahmiyah Mu'tazilah enggak mengisbatkan sifat. Bagaimana dengan Asy'ariyah? Asy'ariyah ini tebang pilih. Ya.
yang menurut mereka itu tidak sifat yang bukan yang tidak melazimkan tamtsil, maka mereka isbatkan. Tapi sifat yang menurut mereka melazimkan tamtsil, tajsim, tasbih, maka mereka nafikan dan mereka takwil sebagai Mu'tazilah. Ya. Jadi setengah-setengah mereka. Dan sebagian dari ulama menyebut firqah Asy'ariyah ini sebagai bancinya Mu'tazilah. Ini hak. Bancinya Mu'tazilah. Mereka menggunakan metodologi Jahmiyah dan Mu'tazilah, tapi mereka itu enggak mau jadi Mu'tazilah atau jadi Jahmiyah. Padahal mereka rootnya dari situ. Ya. فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك. Maka setelah premis tersebut, dia pun firqah ini pun menafikan sifat Allah Azza wa Jalla karena kabur atau lari dari tasawur zihni mereka, gitu loh. Lari dari tamtsil yang ada di tasawur zihni mereka. Famathala awwala wa 'attala thaniya. Maka mentamtsil terlebih dahulu dan berusaha lari dari sisi tamtsil itu baru menta'til. Nah, itu mazhabnya apa? Mazhabnya Mu'attilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wa amma Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa amma al-mumaththilu fatamthiluhu dhahir wa amma ta'tiluhu famin wujuhin thalathah. Ahaduha annahu 'attala nafsan nass alladhi athbata bihi as-sifata haitsu sarafahu an أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته للخلق مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد أبطله عن كماله الواجب حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. طيب. Bagaimana dengan mumatsil seperti awal-awal kaum Rafidhah dan juga sebagian dari Sufiyah ekstremis Sufi? Mumatsil itu juga mu'attil juga sebenarnya. Wa ammal mumatsil fatamthiluhu zahir. Adapun mumatsil, tamtsilnya jelas ya. Mereka menyatakan Allah Ta'ala begini dengan tata cara kayak makhluk begini. Ya. Dan Nasrani yang mereka mumatsil. Wa amma ta'tiluhu, tapi ta'tilnya orang mumatsil itu ada tiga sisi. Pertama, famin wujuhin thalathah, ahadiha annahu 'attala nafsan nassi alladhi athbata bihi as-sifata haitsu sarafahu an muqtada ma yadullu alaihi. Pahami baik-baik. Yang mereka ta'til apa? Yang mereka ta'til yang mereka nafikan itu adalah nasnya, nas Quran atau hadisnya yang mengisbatkan sifat tersebut. Bagaimana cara menta'tilnya? Yaitu haitsu sarafahu an muqtada ma yadullu alaihi. Itu mereka memalingkan konsekuensi dari dalil. Seperti apa maksudnya? Fa inna an-nassa dalun ala itsbati sifatin taliqu billah la ala musyabahatillahi li khalqih. Nas-nas yang menunjukkan nama atau sifat Allah itu menunjukkan ditetapkannya adanya sifat Allah, tapi harus sesuai dengan Allah Azza wa Jalla, yang layak bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemuliaannya. Tapi mereka malah tidak menyesuaikan sifat-sifat tersebut sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala maksud dia dalam ayat.
Faham gak ya? Nggak paham. Anak kok paham mana? Antum nggak paham putra? Belum. Allah ya, dik. Nggak paham antum? Gini loh. Misalnya dokter fulan pintar, lulusan Madinah. Oke? Dokter fulan pintar karena dia lulusan Madinah, S3. Terus antum bilang, oh iya beliau itu pintar tapi pasti pintarnya dalam urusan matematika. Ini ta'til bukan? Lulusan Madinah, doktor. Apa sisi ta'tilnya di sini? Jadi antum itu, hidup antum itu tahunya tentang matematika toh pokoknya. Karena antum lulusan Universitas Fulan jurusan matematika, oke. Jadi hidup antum tahunya itu pekerjaan tuh matematika doang. Terus anda bilang ada dokter Fulan, Ustadz dokter Fulan, beliau lulusan Madinah, S3 Madinah di bidang akidah. Tapi di gambaran antum, oh beliau pasti pinter matematika. Di sini ada sisi apa? Ta'til. Antum mengakui gak kalau dia pintar? Akui. Tapi yang antum isbatkan kepintarannya itu malah di bidang matematika. Padahal beliau itu S3 kedoktoran di bidang akidah. Antum akui kepintarannya, tapi sisi kepintaran yang antum akui itu sisi yang tidak matching dengan hakikat sebenarnya beliau. Ya beliau pintarnya akidah lah. Ya mungkin soal matematika min ajhalin nas. Nggak ngerti banyak tentang matematika. Istilah-istilahnya nggak ngerti. Tapi karena antum tuh fahamnya tuh cuman ilmu tuh ya matematika ya kayak saya pelajari. Akhirnya antum mengkiaskan Ustadz Dr. Fulan ini sesuai dengan zihin antum, tasawur antum gitu. Gimana? Putar sama istri paham nggak? Nah. Ini kan namanya sarf. Memalingkan dari hakikat sebenarnya, ini merupakan mentaktil hakikat sebenarnya dari kepintaran ustadz doktor tersebut gitu. Nah, Allah Azza wa Jalla memiliki sifat. Di antara sifat Allah Azza wa Jalla misal sifat nuzul. Lah antum kan ngertinya nuzul itu ya turun kayak gini gitu loh. Kemudian antum bayangkan dan antum tetapkan Allah Ta'ala, na'udzubillah min hadzal kalam, turun ke langit dunia ya seperti turunnya saya dari mimbar ini misalnya. Taib, di sini ada nggak sisi isbat? Ada sisi isbat, yaitu mengisbatkan sifat nuzul. Tetapi di sini ada ta'til. Ta'tilnya apa? Yaitu antum menafikan hakikat sebenarnya dari kaifiyah sifat. Dan antum menetapkan hakikat yang ngawur dengan tamthil antum terhadap sifat nuzul itu. Kif? Paham nggak? Putra paham tuh? Antum ngapain ngeliatin anak? Ya bagus lah kan. Nah, masa ngeliatin ikin? Ini kalau ngeliat anak-anak. Namanya ngaji sama anak ngeliatin anak lah. Ya begitu ikhwan. Jadi annahu attala nafsan nassi alladhi athbata bihi as-sifata haitsu sarafahu an muqtada ma yadullu alaih. Jadi siapapun dari kita yang mentakwil padahal bukan itu yang dimaksud, itu sebenarnya mentaktil hakikat yang sebenarnya, ya sambil kita sok tahu gitu loh. Ya kayak tadi lah contoh-contoh. Fa inna an-nassa dalun ala itsbati sifatin taliqu billah. Ya kalau misalnya Allah itu Maha mendengar, ya pendengaran Allah sesuai dengan keagungan Allah. Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala turun ke dunia, ya sesuai dengan keagungan Allah. Kalau Allah Ta'ala memiliki wajahnya sesuai dengan keagungannya, itu namanya isbat yang benar. Kenapa begitu? Karena kita nggak pernah melihat wajahnya.
Maka ya khalas kita katakan sesuai dengan keagungannya. Kita yakin Allah memiliki wajah. Nah mereka, Allah memiliki wajah, ya yang kita tahu wajah tuh kayak gini. Nah berarti wajah Allah yang nggak jauh-jauh kayak gini. Nah, na'udzubillah min dzalik, ini kufur. Ya maka ini berarti mentaktil ayat sebenarnya dengan memalingkan maksud dari hakikat sebenarnya yang sesuai dengan keagungan Allah disamakan dengan makhluk. Maka ini taktil. Oke, itu sisi pertama dari taktil. Sisi kedua, tadi antum sudah baca dua atani. Annahu idza mathala Allah bi khalqihi faqad 'attala kull nassin yadullu ala nafi mushabahatihi li khalqihi. Banyak kok dalam Al-Quran ataupun hadis ayat yang sarahatan langsung atau yang secara tidak langsung menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Seperti laisa kamitslihi syai' lam yakul lahu kufuwan ahad dan ayat-ayat lainnya. Allah enggak sama dengan makhluknya. Dengan menyamakan Allah dengan makhluknya itu berarti telah mentaktil dan menafikan setiap ayat-ayat yang menunjukkan Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya dalam Al-Quran Sunnah itu ada banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Dengan antum menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka ini sama dengan antum mentaktil ayat-ayat yang menafikan kesamaan Allah dan makhluknya. Kif? Fahim tuh? Kepriben? Ngertos? Habis kepriben ngertos? Ya. Udah habis bahasa kasar, bahasa halus. Ya. Ngerti apa enggak? Antum ngerti Pak? Ingin ngerti kan? Putra? Ya wis. Kalau gitu anda lanjutin. Al-thalith, yang ketiga, annahu idza mathala Allah bi khalqihi faqad 'attalahu an kamalihi al-wajib haitsu shabbaha ar-rabbal kamila min jami'il wujuhi bil makhluqin naqis. Ya kalau misalnya seseorang mentamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia telah menafikan kesempurnaan Allah yang lazim gitu loh. Kamalul al-wajib yaitu kesempurnaan Allah yang lazim ada pada Allah, pasti ada pada Allah, absolutely ada pada Allah. Iyalah. Karena menyamakan Allah Rabb, ya Rabbul Alamin yang sempurna dengan segala sifatnya, kemudian disamakan dengan makhluk yang kurang, itu berarti kan mengurangi kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika antum membandingkan, misalnya mengatakan bahwasanya pedang itu lebih tajam daripada pisau dapur. Ini hak. Tetapi ini hak. Tetapi pembandingan ini saja sudah menurunkan kadar pedang. Ngapain kok pedang? Apa pedang katana namanya apa ya? Katana. Ngapain antum nyamain pedang katana sama pisau dapur? Ini merendahkan pedang. Itu yang mengisbatkan bahwa saya pedang itu lebih afdal daripada pisau dapur. Lah, kalau misalnya menyamakan pedang, ada pedang sama aja seperti pisau dapur. Ini bukan menurunkan derajat lagi. Ya. Ini benar-benar ya, dan ini termasuk apa? Menafikan kesempurnaan yang lazim pada tajamnya pedang. Karena apa? Ketika menyamakan berarti kan pisau dapur kan apakah sempurna dari segi tajamnya? Ya enggak. Coba pisau dapur untuk menggorok kambing. Bisa ya? Bisa. Bisa aja kalau ini ya. Umumnya pisau dapur lah. Cutter. Wah, pedang sama cutter ya sama-sama. Sama-sama punya sifat tajam, maka sama aja. Lah ini berarti kan menurunkan kadar kesempurnaan tajamnya pedang, katana atau pedang semisalnya, begitu. Iya. Lah antum aja kalau misalnya antum sama ketek sama enggak punya wajah? Ya sama, tapi ketika antum bilang, "Wah, wajah antum enggak jauh beda sama ketek." Lah, gimana menurut antum? Ya kasihan keteknya lah.
Masa disamain sama antum? Lagi mana? Itu lebih buruk lagi kan? Ketika kalau Ahlus Sunnah mengatakan kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat. Gitu loh. Makanya Ahlus Sunnah bukan mumatsilah, bukan pula mu'attilah. Tapi Ahlus Sunnah mutsbitah, mengisbatkan sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu paling menengah. Ya begitu, Allahu a'lam. Taib, untuk Talkhis Samawiyah kita sampai situ insyaallah. Kita lanjutkan setelah ini kitab Kifayatul Akhyar.